Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita satukan hati kita, kita berdoa, dan biarlah semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, apapun kendalanya, tapi hari ini kita tetap memuji, memuliakan namanya. Karena tidak ada kata lain, hanya itulah yang dapat kita lakukan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau berikan kami kesempatan, dan biarlah Tuhan, Engkau mau ambil alih semua lalu lintas berpikir, suasana hati kami, dan biarlah Tuhan kami pertaruhkan boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama-Mu. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi biar Tuhan, Engkau sendiri yang mau berbicara, Engkau sendiri yang mau berkata-kata, dan biarlah semuanya boleh jadi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau nggak ada kata salam kayaknya kurang mantap ya. Tapi biarlah saya sapain dulu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai kejujuran. Bapak Ibu, di mana-mana, dan maaf, saya tidak biasanya ambil dari orang lain, tapi saya selalu ambil dari keluarga dan kesaksian pribadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bertemu dengan saya, kami ini hidup dari pelayanan itu mulai dari tahun berapa Ibu Ros? Kamu mulai pelayanan tahun berapa? 89. Saya itu 84. Ibu Ros 89 ya. Ketemu, menikah, dan hidup tetap dalam pelayanan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ketemu sampai saat ini dan bagaimana adanya kami, satu, saya mau katakan buat Bapak Ibu, kepercayaan dari orang-orang yang di luar sana yang kita jumpain cuma satu, jujur. Kalau kita nggak jujur Bapak Ibu, kita akan mengalami kendala dan trouble di mana-mana dan dimanapun. Ingat, dunia ini sempit loh. Maka itu kalau ibu bapak nanti ketemu, satu-satu Tuhan akan ungkapkan ya. Orang-orang yang kita ketemu puluhan tahun yang lalu akan muncul. Nanti bapak ibu akan tahu siapa saya. Bisa saja kalau bapak ibu selama ini dengar di luar sana, payaneman tuh begini loh. Biasa istri saya nggak selalu mereka sebut. Karena apa? Mereka selalu sebut nama saya. Karena apa? Ada banyak teman-teman bahkan rekan hamba Tuhan iri melihat sikap hidup saya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ketemu dengan orang-orang yang satu persatu akan Bapak Ibu temuin, orang-orang yang kami jumpain. Sebenarnya di Jakarta ini nama kami tuh kalau di Depok ya masih jarang ya. Tapi kalau di Jakarta sana dan di Jabodetabek orang tahu, karena dulu kami buat KKR Kesembuhan Ilahi cuma lewat pujian, bagaimana Allah bekerja, bagaimana pegang perwakilan Amerika dan segalanya. Tapi kembali lagi, kenapa bisa tetap ada sampai saat ini? Cuma satu, orang pegang kami karena ada kejujuran. Karena apa? Ya, bagaimana lagi kalau orang pegang kita? Kalau kita nggak jujur atau kita nggak menunjukkan sikap attitude kita, bagaimana orang pegang kita? Oleh sebab itu, nanti Bapak Ibu akan kenal. Oleh karena itu, kejujuran hari ini kita akan membahas salah satu dari karakter Kristus, jujur. Dan dia jujur apa adanya. Dia katakan bahwa dia anak Allah dan dia mati sampai di kayu salib tetap mati. Dan kejujuran itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sebentar lagi mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 31. Ayat memang sebenar mulainya dari ayat 22, tapi kita akan baca dari ayat 36 saja ya, sampai ke ayat 43. Baik, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Laban mengejar Yakub.
Sedikit sebelum kita membaca, Bapak Ibu tahu siapa Yakub? Yakub seorang penipu, tapi bagaimana dia kembali lagi untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan dia mengatakan, nanti kalau kita baca, dia tidak mengatakan bahwa Allahnya dia, tapi Allah siapa? Allah papanya, Allah Abraham. Ya, dia nggak berani katakan bahwa itu Allahnya dia, karena dia menipu, ya, dari hidup nggak benar. Tapi bagaimana dia mau untuk merebut berkat Allah, dia mulai hidup jujur. Kenapa? Dia hidup jujur, dia mulai bersama-sama dengan pamannya, yaitu Laban. Dia mulai belajar di sana bagaimana hujan panas di ladang, bagaimana menjaga ternak, dan dia jujur, dia melakukan semuanya itu untuk memperbaiki hidupnya dengan Allah. Nah, ini yang Allah inginkan. Kita ini semua orang gak benar, sama seperti Yakub. Saya pun hidup gak benar, tapi bagaimana kebenaran itu ada pada saya kalau saya mau. Karena ingat, hidup ini pilihan. Kalau kita gak jujur, kita ketemu orang akan begini, ya neman, maaf ya, nanti ada orang di belakang bilang ini, jangan pakai dia, itu orang begini, begini, udah susah. Kalau sampai itu terjadi, Bapak Ibu, kami nggak ada. Tapi kenapa kami ada sampai saat ini? Kami nggak hidup dari pelayanan yang kita buka gereja ini. Gereja ini nggak akan memberikan hidup buat kita. Untuk listrik aja nggak cukup. Tapi kenapa kita masih bisa hidup? Nah, ini karena kejujuran. Kepercayaan bagi orang lain itu hidup kita jujur di hadapan Allah dan di hadapan manusia dengan diri sendiri, kita akan peroleh berkat-berkat itu. Ini hal kecil, tapi sangat besar manfaatnya dan besar kuasanya di hadapan Allah. Mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang ke-36. Bapak Ibu seterusnya kita hilir bergantian ya. Ya, hilir berganti. Oke, saya benarin dulu kolar saya. Ya, ayat 36 dikatakan demikian dari Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2. Hati Yakub pun menjadi panas dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, apa kesalahanku? Apa dosaku sehingga engkau memburu aku? Ayat 38 Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Selama 20 tahun ini aku bersama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan yang jantan dari antara kambing dombamu itu tidak pernah kumakan. Yang diternak oleh binatang buas tidak pernah membawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ayat 40 demikian firman Tuhan. Aku dimakan panasnya, siang, dingin di malam, dan tidur menjauh dari mataku. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan 2 anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ayat 42 Bapak Ibu. Seandainya Allah ayahku. Nah, kenapa dia nggak katakan seandainya Allah Allahku? Tapi lihat ya, dia yang tidak hidup jujur, dia tahu dia mau memperbaiki hidupnya dan dia katakan apa? Dia nggak berani katakan bahwa Allah itu Allah dia, karena dia tahu bahwa dia ini hidup dalam ketidakbenaran. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dari jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjauhkan putusan tadi malam.
Ayat 43 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Lalu menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang tidak di sini adalah milikku. Jadi apa yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anak ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? berbahagialah kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Kejujuran, salah satu karakter Allah. Bagaimana kita harus menghadapi tuduhan, ya? Coba kita lihat ya. Ada orang katakan, sia-sia. Masa sih Yesus itu Allah? Terus apa yang kita mau? Kalau ada orang katakan begitu gimana? Oh, banyak cercaan di media sosial. Kalau saya dapat cercaan itu, saya senyum-senyum aja. Kenapa? Ya karena kembali lagi orang-orang yang melakukan hal itu, mereka tidak mengerti. Kalau saya mengerti, karena apa? Saya punya hubungan pribadi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau mereka belum, mata mereka masih buta. Mereka bisa melihat tapi tidak bisa mengerti. Mereka mendengar tapi tuli punya telinga. Nah itu, mata melihat tapi buta. Buta secara rohani. Bahkan mata hati mereka buta. Dan apa yang mereka lakukan buat kita, mereka anggap itu benar. Tapi ingat, di mata Allah itu tidak benar. Nah ini, jadi tuduhan-tuduhan yang ada pada kita dari orang-orang yang banyak ya membuat kita masalah, jangan kita hiraukan. Kita tetap berpegang kepada Allah. Sejauh mana kita patut mendapatkan kebenaran atau kepastian yang jelas dalam Kristus Yesus, lakukan itu. Jangan ikut apa kehendak hati kita. Tanpa Yakub berbuat apa-apapun, Allah sendiri membela dia. Ini karena apa? Dia orang yang tadinya tidak berdaya, orang yang ada di dalam dosa, tapi dia mengerti siapa dia. Dia mau memperbaiki hidupnya, sehingga dia katakan, Allah ayahku. Wah, berarti Allahku punya Allah itu luar biasa. Nah, dia mulai belajar. Kalau papaku, saudara-saudaraku dipelihara, kenapa aku tidak? Nah, aku sampai selama ini masih hidup sebagaimana adanya, berarti bukan karena aku, tapi karena Allah ayahku. Nah, dia adalah pembela. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yakub nggak berani katakan bahwa itu Allahnya. Tapi dari situ Allah tetap memperhatikan dia. Allah menampakkan diri kepada Laban dan memberikan peringatan keras kepada Laban. Coba ya, bukan Yakub. Yakub udah nggak bisa membela diri. Dia pekerja biasa. Tapi coba, Allah memperkenalkan diri ya secara pribadi kepada Laban. Tapi coba kita lihat. Apapun yang terjadi, ya, bersikap macam-macam dan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada Yakub, sebenarnya di mata Allah itu tidak boleh. Karena hukuman dari Allah bagi orang yang tidak benar itu hanya dari Allah. Tapi mau enggak kita memilih untuk hidup benar di hadapan Allah? Karena hidup ini adalah pilihan. Kita mau benar atau tidak benar, terserah kita. Tapi yang Allah inginkan dari kita, hidup benar dengan Allah, itulah kita akan meraih berkat-berkat yang telah siapkan. Yeremia 29 ayat 11. Tapi kalau enggak apa-apa, Allah enggak maksa. Tapi kita akan apa? Jatuh bangun aku dan jatuh lagi. Jatuh udah, hilang. Tapi kalau kita bersama dengan Allah, waktu kita jatuh, kita bangun, lompat 2 kali tingginya. Nah, ini yang Allah inginkan. Bapak Ibu, melalui peristiwa ini Yakub sekali lagi mengalami bagaimana Allah memihak dia. Sebab Allah punya rencana agung melalui dia. Dan Allah ingin agar Yakub masuk dalam relasi yang hidup bersama dengan Allah. Bapak Ibu, saya nggak tahu. Waktu kita katakan kita orang percaya, apakah relasi kita baik nggak dengan Allah? Bagaimana saya punya relasi yang baik? Bagaimana orang percaya kepada saya kalau saya tidak jujur? Waktu saya membangun relasi saya, kepercayaan orang kepada saya, orang cuma pegang perkataan.
Kalau Bapak Ibu pinjam di bank, apa yang dikasih ke bank? Ya kalau kita lihat ya kadang-kadang di jalan atau di mana-mana WA. Kalau BPKB Anda nganggur, sekolahin aja di tempat kami. Bisa ya Bapak Ibu? Tapi ini saya cegat dari istri saya. Mulai pacaran saya katakan, tidak ada apa-apa di rumah, tidak. Jangan berhutang dan jangan mencari makan ke orang lain, bahkan ke keluarga. Kalau kamu pergi ke keluarga makan di sana, jangan balik. Itu saya. Istri saya bingung. Kok begitu ya? Iya. Lalu kalau kita punya rumah, rumah kita itu bukan milik kita, tapi ada juga bagian dari orang lain yang perlu kita bantu. Nah, ini relasi yang kita bangun, kepercayaan yang Allah pegang dari kita waktu kita ngomong itu dan kita lakukan. Begitupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi mereka? Mari kita tunjukkan kepercayaan. Bangun relasi lewat kejujuran. Kepercayaan mereka pegang. Karena kembali lagi, orang di luar sana nggak minta, mana KTP kamu dong kasih ke saya. Enggak. KTP itu, maaf waktu kita pegang, ya, saya butuh lagi KTP. Orang lain pegang KTP saya datang ke kelurahan, maaf Pak, KTP saya hilang. Udah lapor ke polisi, kehilangan. Udah, balik lagi. Ada terjadi benjol lagi. Pinjol ya? Pinjol jadi benjol jadinya. Kenapa? Iya orang pakai alamat-alamat di sini. Dia pergi, etika tidak baik, dia tidak akan merubah KTP. Maka itu Bapak Ibu kalau punya rumah, tolong jangan lagi kasih untuk orang buat KTP pakai alamat itu. Tapi saya punya beberapa rumah memang akhirnya RT berikan izin. Dan waktu orang itu datang, saya dipanggil, saya katakan, maaf Pak RT, ini KTP kok orang ini keluar. Dari mana? Ini rumah saya. Kenapa diizinkan pakai alamat saya tanpa sepengetahuan saya? Ada berapa orang yang begitu? Akhirnya di sini jadi rame nih. Karena kemarin kumpul bapak-bapak baru saya kaget. Orangnya sudah tidak ada, tapi pinjolnya datang. Dan cuma bukan itu, semua alamat orang-orang yang ada di HP kita, dia akan hubungi. Dan dia akan mempermalukan kita. Ini bahaya. Akhirnya begitu datang, yang punya rumah terganggu. Maaf Pak, kan udah dibilang, nggak ada orangnya di sini. Tapi Pak, orang ini kan alamat KTP-nya itu barangkali dulu dia tinggal di sini. Tapi ini rumah saya. Tunjukin kakak, ini rumah saya. Ini keluarga saya. Itu nggak ada di sini. Nah, sekarang kita bisa nggak tutup KTP? Bisa nggak, Bapak Ibu? Saya punya rumah nih. Alamat rumah ini pernah dipakai atau rumah sebelah. Rumah sebelah itu kan saya beli ada orang dulu. Sekarang kalau dia pinjam di sana sini, dia pakai masih alamat rumah sebelah, nomor 45, pasti kan orangnya datang. Saya terganggu dong. Nah, bisa nggak saya datang ke RT RW, ke kelurahan, tutup dong KTP itu nggak benar. Bisa nggak? Nggak bisa. Warga negara punya hak, tapi yang punya hak itu pribadi kita. Attitude ada pada kita, kejujuran itu ada pada kita. Waktu kita pindah alamat, pindah juga alamat kita. Jangan pakai alamat lama kalau kita mau baik sebagai warga negara. Karena ingat, kepercayaan itu hanya dipegang oleh orang di luar sana, bukan identitas kita. Identitas kita itu paling penting, tapi orang bagaimana mau pegang kita. Maaf Bapak Ibu, kami hidup dan sampai saat ini teman-teman hamba Tuhan pun bingung. Kok bisa ya Naman? Kok bisa ya? Bapak Ibu kalau datang sebelum pandemik, mobil di depan tuh antre. Ada CJ7, ada Karimun, ada Terios, ada apa lagi? Spark, Audi itu yang turbo ya. Tapi sekali lari bensin makan habis kita. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi? Tapi saya mau katakan begini, itulah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena ingat, kita ini cuma dipinjamkan. Kalau kita nggak bisa percaya, kita nggak jujur dengan diri kita dan Allah, orang lain bagaimana pegang? Bagaimana Allah pegang kita tentang kejujuran itu? Susah. Allah akhirnya bilang, sudahlah Yakub, matilah kau situ. Laban hajarlah kau. Enggak.
Karena kejujuran dia mulai taat dengan hal kecil. Yang lembut, memang dia jadi marah. Padahal dia orangnya lembut. Tapi bukan berarti Allah nggak senang. Nah ini yang Allah inginkan dari kita. Jadi kejujuran itu paling penting. Maka itu saya didiki boros keras. Nggak ada duit. Ini ada BPK motor loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada BPK mobil loh. 1, 2. Boleh dong kita sekolahin. Gitu ya. Itu kalau orang yang apa? Ikut kemauan, hawa nafsu. Tidak. Dan Bapak Ibu tahu, istri saya mulai belajar. Dia bagaimana mulai jujur dengan apa yang dia punya. Mulai dari pendapatan dia. Bagaimana Bapak Ibu kalau ada hamba-hamba Tuhan yang hidup dari pelayanan tapi nggak bisa hidup? Karena ada jemaat banyak nggak jujur. Bukan di El Sama ya, bukan. Tapi istri saya ini, saya nggak suruh dia jujur. Tapi dia mulai jujur. Kami ini hamba Tuhan, bagaimana kami berikan perpuluhan? Tapi Bapak Ibu tahu, saya ajar istri saya. Tiap kali dapat persembahan dari pelayanan, angkat dulu 1/10. Dapat 200.000 transport, angkat 1/10. Berapa perak Ibu Ros? Dari 200.000? 20.000. Memang kecil. Pakai aja. Enggak. Tapi istri saya taat. Begitu 1 bulan dia buka, sekian juta loh. Tergiur? Enggak. Saya bilang, non, saya suka pancing. Pakai dulu. Enggak. Ini punya Tuhan. Serahkan. Dia serahkan ke gereja supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan di gereja itu bisa diberkati? Mereka tuh hidup sebenarnya dari perpuluhan. Suku Lewi. Nah, kalau kita baca di Malaki 3 ayat 10 ya, itu jelas mengenai 1/10. Bawalah segala persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah supaya ada perbendaharaan di sana. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, ini hal yang kecil, kita jujur. Jujur dengan diri sendiri, dengan apa yang kita punya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita 2 kali lipat, bahkan lebih. Saya nggak tahu nih, tapi saya mau tanya dulu dari Keset. Dakucang. Saya suka panggil anak saya Dakucang. Kadang-kadang kelinci, kadang-kadang apa ya. Karena saya lihat Dakucang itu kan lucu ya. Nah, anak saya ini suka lucu. Kenapa kamu mau berikan perpuluhan? Wajib, kewajiban. Kamu belajar dari mana? Saya nggak pernah ajar anak saya perpuluhan. Tapi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana pendapatan dia, saya juga kaget. Tapi dia mulai setia dengan apa? Uang jajan. Uang jajan dia simpan. Padahal kan itu bukan hak perpuluhan ya. Perpuluhan itu kan kalau kita bekerja kita dapat ya. Kami ini bekerja melayani. Ada orang kasih persembahan atau ongkos bensin aja, itu harus angkat 1/10. 100.000 angkat 10.000. Itu hak Tuhan. Nggak bisa. Kita mesti jujur. Dan istri saya jujur. Akhirnya sampai sekarang Tuhan jujur dengan kami. Bapak Ibu, kalau saya ngomong sama orang, saya butuh sesuatu, langsung. Tapi saya nggak mau. Istri saya bilang, ngomong. Saya bilang, ngapain? Kita berdoa dulu. Bisa Bapak Ibu? Karena kalau ngomong aja, Tuhan berikan. Karena apa? Tuhan lihat, seperti Laban. Oke, kita perhatikan ya. Ini hal yang paling penting. Melalui peristiwa ini, Yakub sekali lagi mengalami bagaimana Allah memihak kepada dia. Sebab Allah punya rencana agung melalui Yakub, dan Allah ingin agar Yakub masuk dalam garis rel rencana Allah. Karena dia sudah mulai dengan hal kecil. Yang tadinya penipu, dia sudah mulai hujan panas di ladang menjaga kambing domba orang. Dan Bapak Ibu tahu, orang yang diberkati jangan takut. Apa yang kita kerjakan ya? Apa yang kita kerjakan? Kita bikin aja nasi begitu aja, makan enak. Maka itu kalau Bapak Ibu tanya, saya kalau makan di luar tuh nggak enak. Tapi kalau saya masak sendiri, aduh, lebih baik jangan saya di rumah deh. Itu bisa 1-2 hari aja badan saya bisa naik. Nah, saya juga bingung nih. Keset, kenapa kamu senang kalau masak sendiri kamu makan tuh lahap? Nah, sama. Dia kalau udah masak,
Cuma kemarin begitu KO, udah meriang, panas dingin, kepala nggak bisa diangkat. Roti aja GoFood. Saya bilang, aduh, nggak apa-apa banyak duit sih ya. Ya Tuhan memberkati lah. Ya. Kenapa nggak kasih tahu, Mak, roti. Saya mau makan roti, kok GoFood? GoFood aja sama beli roti mahalan mana coba? Tapi hebatnya anak saya, ongkosnya bisa Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, mari kita mulai jujur dari hati kita. Dari diri kita, kita menghargai diri kita. Kita menghargai orang lain, kita menghargai Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, ada 3 tuduhan Laban yang ingin mencari kesalahan Yakub. Pertama, Yakub dituduh melarikan diri. Yang kedua, ia lari diam-diam. Ya. Tersirat bahwa Yakub dianggap melarikan diri dan harta yang masih dianggap menjadi milik Laban. Coba tuh. Padahal waktu suruh pergi apa? Suruh pergi itu, iya, mereka punya keputusan, rencana bersama. Udah, kamu ini ambil, ini anakku, bawa pergi. Tapi coba, begitu dilepas dikejar. Dikejar motong jalan dan harus ditemuin. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini, bahwa kamu tuh lari dari saya ya. Nah, Yakub diam aja. Terus, kamu pergi itu bawa harta-harta saya. Bawa semua milik kepunyaan saya. Dia masih diam. Dan tuduhan yang ketiga Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat tuduhan yang ketiga, Yakub dianggap mencuri, ya, sesembayan. Semua tuduhan itu tidak benar. Padahal sesembayan itu anak perempuannya yang ambil. Anak perempuannya yang ambil, dan dia berpikir begini, saya juga mau menyembah kepada Allah yang benar seperti ayah saya Laban. Tapi Laban hidup gak jujur. Yakub jujur. Dan Yakub katakan apa? Geledaklah. Dan semua milik kepunyaan Yakub digeledak oleh Laban. Dan tidak ditemukan sesembayan yang dianggap dicuri. Pencuri, ya, membawa hasil ternak, membawa anak-anaknya, bahkan melarikan diri. Coba tuduhan-tuduhan ini luar biasa kepada Yakub. Tapi apa yang ditemukan? Satu pun gak ada. Tapi mari kita lihat, ya. Ayat 36 katakan begini. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Coba. Ini sebenarnya wajib. Kalau maling itu kita kejar seperti itu. Maka itu dia nggak bisa terima. Dia marah. Apa sih? Gitu ya. Yang engkau tuduhkan kepadaku. Dia pergi baik-baik, tapi dibilang melarikan diri. Nah, mari kita perhatikan hati Yakub panas. Ini kata kerja berarti membakar, ya. Coba kalau seseorang hati panas, bagaimana diadamkan? Wih. Suami saya pergi kerja, maaf, ini terjadi. Ini bukan buat bapak ibu aja. Istri saya sampai sekarang ini nggak tahu. Kita udah nikah berapa tahun, non? Saya lagi pergi ke, ya sambil pelayanan mampirlah ke tempat Keisha. Hujan di sana, saya nggak tahu di sini hujan nggak, non? Enggak. Yang benar. Baru jam 3 masih siang. Udah kayak orang kepanasan. Kamu itu kemana? Mampir kemana? Halo? Mau mampir kemana sayang? Paling mampir-mampir juga makan. Oke non? Iya. Kamu itu di telepon gak angkat. Begini, kalau di jalan bagaimana kita angkat telepon? Kak Juliani kalau di jalan angkat telepon gak? Wah, itu dia kan. Perhatikan tuh Ibu Ros. Kalau kita angkat telepon di jalan, non, game over. Pindah ke alam lain. Mau pilih yang mana? Suami pindah ke alam lain atau tetap hidup dengan suami? Hati-hati ya.
Suami juga kalau pulang malam-malam, Pak kamu di mana? Ini si Ken nangis-nangis nih. Amankan sendiri dulu lah, iya kan? Tahu Bapak Erno, kemana Pak Erno? Hujan sini non. Tunggu dulu Mama Erno, ini sini ada hujan nih. Lagi ngopi-ngopi dulu. Wih kamu enak-enak ngopi-ngopi sama siapa? Bahaya. Kalau hati sudah mulai membara, kita perlu adamkan. Yakub mengalami hal demikian. Wajar nggak? Wajar. Tapi kalau istri-istri begitu nggak wajar. Saya anggap istri saya juga kayaknya ada di alam lain gitu ya. Kamu itu ini udah jam berapa? Saya bilang, kenapa? Ya? Khawatir? Astaga. Bisa kali ya. Bisa, ya oke saya terimalah kalau khawatir ya. Tapi tolong, khawatir itu kita harus mempunyai pengharapan kepada siapa? Kepada Allah. Supaya kekhawatiran itu kita taruh sana. Serahkanlah hidupmu padanya. Jangan serahkan hidup kita kepada, aduh, suami gua nih kok nggak pulang-pulang. Bisa saja. Ada masalah di kantor, ada apa, pulangnya telat. Perjalanan kan nggak bisa buru-buru. Kalau buru-buru biasanya cepatnya kemana? Rumah sakit. Pilih yang mana? Mau buru-buru rumah sakit atau lambat tapi selamat? Tenang aja. Kalau udah 2 hari nggak pulang barulah, Pak di mana posisi Pak? Bagaimana Ibu Ros? Coba tuh perhatikan ya kalian. Ibu Ros bilang apa kalau 2 hari nggak pulang? Pergi ke polisi. Ibu pergi ke polisi. La ilallah. Iya, tapi begini, mari kita mulai belajar saling percaya. Percaya, harapan, dan janji. Kan begitu. Segala sesuatu itu kan perlu. Kita percaya karena kejujuran itu penting. Maka itu kata kerja dari Yakub panas, ya. Itu berarti membakar. Nah, kita boleh panas tapi mari. Waktu kita mulai suasana hati kita nggak tenang, bolehlah ambil minuman dingin dari kulkas. Jadi kalau bisa tiap hari itu siapin apa? Siapin itu jus. Jadi kalau hati kita panas minum. Tenang, tarik nafas. Adem. Jangan sampai iblis lewat botol manci tendang ya. Setan kopen, apa terjadi? Ini kalau pulang mana pisau tuh ya? Taruh sini. Kalau dia udah nggak bisa dengar kata-kata, benda ini yang bermain, gitu ya? Bahaya nggak? Ingat Bapak Ibu, apapun yang kita ngomong itu sebenar doa dan Tuhan dengar. Iblis juga dengar nggak? Waktu kita lemah, yang menang siapa? Iblis. Maka itu kalau kita marah, ada benda di tangan, buang. Kalau itu gelas pecahin aja nggak apa-apa. Tang, pecah tuh gelas. Kan begitu kan? Jadi pandangan kita jangan sampai gelas di tangan kita pun melayang ke muka orang. Lebih masalah nggak? Masalah. Kalau udah di penjara, nyesal itu telat. Nah, kejujuran itu penting. Jadi bagian pertama, ya, dari hal ini dikatakan mulai bertengkar. Bertengkar dengan Laban, kata kerja ini memiliki konotasi hukum. Karena apa? Ada hukum di sana. Terjadi pertengkaran. Bertengkar secara fisik maupun psikis, itu udah bertengkar. Maka itu media sosial Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau ambil foto orang atau video orang, terus tayangkan tanpa persetujuan orang itu jangan. Orang itu bisa komplain. Dan akun Bapak Ibu bisa dimatikan. Ini kalau Bapak Ibu main lihat YouTube ya, kayak kami. Itu ada. Waktu orang lapor punya dia, mati cut. Gak usah banyak. Kenapa lagu-lagu di sini saya nggak masukin? Padahal kan yang nyanyi bagus-bagus nih. Kak Juliani tadi pimpin pujian bagus tuh. Saya kalau masuk langsung apa? Hak cipta. Saya nggak punya hak.
Yang kena itu yang punya hak cipta. Gimana coba? Sayang nggak? Sayang. Saya nggak tahu. Kalau di media sosial lain sama nggak? Tapi kalau saya pikir kalau YouTube, Google sama ya. Facebook, Instagram sama nggak? Iya, masukin musik orang kena, di-cut. Nah ini, kalau orang lapor lebih bahaya lagi. Tapi kalau di YouTube masih tenggang rasa, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Saya nggak mau, saya hapus, saya potong. Nanti 50-50, nggak mau. Karena saya mau jujur dengan diri saya, diri saya nggak mau mencuri hak orang, nggak mau. Ini hal kecil. Nah ini yang paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita perlu menunjukkan bahwa ya konotasi hukum ada di mana-mana. Waktu kita mengambil gambar orang atau ada orang ya, maaf, ini April lebih tahu nih. Kalau di tol boleh nggak? Ada orang kecelakaan, saya ambil, saya masuk media sosial saya. Nggak boleh. Berarti ada undang-undang dong. Nah itu dari kerjaan kita, dari kerjaan kalian kenapa nggak boleh? Biar nggak viral aja, biar nggak rame. Perhatikan ya, waktu kita viralkan, hukumnya lebih bahaya. Kita bisa mempertanggungjawabkan nggak? Jangan pernah begini. Saya ambil, saya viralkan, nanti orang lain terusin. Oh, jejak saya hilang dong? Nggak bisa. Jejak digital akan tahu siapa yang pertama kali tayangkan. Dan ingat, waktu kita tayangkan, kita hapus, tetap tayang. Dan kita akan dicari. Jujur nggak kita? Oh enggak, saya cuma ini kok, terus saya hapus. Oh nggak bisa, bertanggung jawab. Bahaya. Coba Bapak Ibu ya, ini perhatikan ya. Maka itu kejujuran itu mulai dari kita. Kita menghargai diri kita jujur dengan diri kita jujur dengan orang-orang yang kita kasihi, kita jujur keluar dari rumah dengan orang-orang di luar sana, kita jujur dengan Allah. Waduh, luar biasa. Dahsyat. Itu yang pertama ya. Dari yang pertama, Kejadian 31 ayat 37 katakan begini. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Coba tuh. Yakub nantang. Karena apa? Dia pingin, dia jujur. Kalau ada silakan. Tuduhan itu boleh ke saya. Karena dia nggak merasa diambil, dia jujur dengan dirinya. Dia merasa sesuatu, dia nggak perlu takut. Tapi kalau orang yang nggak jujur itu biasanya, maaf, psikologi itu kenapa kalau kita wawancara di kantor-kantor, saya nggak tahu. Kak Juliani waktu diwawancara suruh tatap muka nggak, mata nggak? Dari mata aja ketahuan. Maaf, ini kalau psikolog ya, dia lihat aja. Begitu dia lihat terus kita sambil ngomong, udah ketahuan. Padahal kita ada gatal di hidung atau apa, tetap. Wah, berkali-kali, udah nggak kepake. Yang pertama dikatakan dalam ayat 36, apakah kesalahanku? Apa sih kesalahanku? Laban, apa kesalahanku? Hei orang-orang di luar sana, apa kesalahan saya? Apa tuduhanmu? Apa itu benar? Coba buktikan. Nah ini, apa sih dosaku? Coba tuh. Hebatnya Yakub. Dia orang berdosa, tapi dia berani. Apa dosaku? Apa kesalahanku? Apa dosaku yang aku perbuat buat kamu? Coba. Karena dia merasa selama berpuluh tahun dia bersama Laban, dia lakukan hal yang positif. Dan dia jujur dengan diri sendiri. Kalau ada binatang yang terkam punya si Laban, dia ganti dengan milik punya dia. Coba tuh. Luar biasa. Ini orang yang benar-benar jujur. Yang ketiga, ya dikatakan ayat 37, apa yang kau temui? Pertama apa? Ya. Salahku. Apa dosaku? Apa yang kamu temui? Jadi kalau Bapak Ibu udah pegang tiga hal ini di kita, orang menuduh apapun, ya,
Kamu tuh ambil barang saya. Ada nggak? Kamu tuduh, ada nggak kamu temuin itu di saya? Kalau nggak ada, nggak usah takut. Anjing menggonggong kafilah berlah. Tapi kalau kita nggak jujur, maaf Bapak Ibu, saya angkat tangan. Indonesia ini kecil. Saya kemana-mana ketemu orang yang maaf kata, saya layani orang waktu kami masih bergerak dalam kesembuhan ilahi seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi kalau tanya orang di Belanda, di Amerika sana, di Jerman, pasti tahu. Oh Pak Yaneman, iya tahu. Sampai pernah heboh, orang bikin heboh pakai nama saya di Belanda. Saya begitu ditelepon, saya bilang saya nggak tahu. Mestinya kan saya berangkat, tapi saya di-cut. Ya, minta pertanggung jawab dari orang itu dong. Coba. Ini perlu kejujuran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan hal kecil kita jujur di hadapan Allah dengan diri sendiri, orang akan mencari kita. Waktu pegang perwakilan Amerika, saya nggak nyangka saya harus dipilih dari sekian ribu hamba Tuhan di Indonesia. Istri saya barangkali bangga aja, pegang perwakilan. Saya enggak. Saya bilang, kenapa mesti saya? Ada tuh loh yang pintar loh. Itu konkordansi berjalan. Saya bilang, karena orang itu hamba Tuhan yang memang udah puluhan tahun lebih dari saya, lebih tua dari saya, dan itu semua ayat nempel di kepala. Enggak tahu, Keisha pernah kenal enggak bapak yang gendut-gendut itu loh? Dulu di Kelapa Gading. Oh ya, udah lupa. Enggak usah namanya. Tapi masih ingat kan? Itu pun udah pintar, masih mencuri buku saya yang bagus. Bagaimana coba? Jadi banyak buku saya hilang. Saya bilang, ini buku taruh untuk baca bersama. Kenapa mesti dibawa dan pindah tangan? Tanya nggak ngaku. Tapi bagaimana? Mereka dipakai nggak? Saya tetap dipakai, diberkati Tuhan. Mereka bingung. Ini hal-hal kecil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang pertama. Dalam suatu pengertian yang sebenarnya kerabat ini merupakan sebuah pengadilan hukum nomadem. Nomadem itu apa, Ana? Nah, bisa ya? Jadi inilah hukum antara keluarga. Nah, dari keluarga ini bisa kemana-mana. Ini yang terjadi bagi Yakub dan Laban. Domba-domba tersebut tidak pernah keguguran. Coba, ini kata Yakub. Yakub coba membela dirinya ya. Mulai dari ayat 38 sampai 42 dikatakan begini. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Coba bagaimana dia merawat. Bagaimana dia menjaga dari terik matahari, dari kedinginan. Dan itu tidak pernah mengalami keguguran sedikit pun. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi tidak ada keguguran. Yang kedua, dia tidak pernah makan dari domba-domba jantan tersebut. Yang dia mau, ya ambil di punya dia. Tapi ada orang yang begini ya, maaf. Saya pernah temuin, saya bekerja capek-capek, masa nggak bisa binatangnya 1 ekor kita makan? Boleh aja dong, saya kan udah puluhan tahun. Ini orang tidak jujur dengan diri sendiri. Karena apa? Dia ingin ambil hak orang lain. Hak dia cuma merawat dan menjaga, bukan untuk makan. Kalau mau makan, tunggu tuannya sembelih baru silakan makan bersama. Jangan kayak kami. Dulu saya paling nakal. Bapak Ibu tahu, kalau kita nyolong ayam orang, biasa kalau malam minggu ya, renago, rencana nasi goreng, udah mulai kita cari ayam. Supaya ayam itu tidak berkotek, kekok gitu, gampang matikan. Tapi Bapak Ibu jangan ikut ya. Kalau punya ayam sendiri bolehlah. Kalau mau ambil malam-malam bikin sop, supaya pagi suami, istri makan dengan keluarga bersama. Apalagi musim flu begini ya, itu sop ayam tuh paling bagus untuk antibody. Kasihlah bawang merah sedikit di ujung bambu. Kupas cocol-cocol,
taruh di mulut ayam. Gak pakai teriak, nggak sempat dia, udah jatuh. Udah. Begitu masak, kami sisakan kepada pemilik. Nakal nggak? Nakal dulu saya, tapi sekarang nggak. Saya katakan buat Ibu Ros, kalau ada kita beli. Kalau nggak ada ya udah kita telan ludah dulu lah. Ya namanya hamba Tuhan, ya kan? Tapi Bapak Ibu tahu, begitu orang itu makan, waduh enak nih masakan siapa nih? Ya. Begitu dia mulai sore-sore, ayamku satu kemana ya yang biasa tidur di dahan ini kok nggak pernah ada nih. Udah berapa hari ini nggak ada. Bagaimana coba Bapak Ibu? Rame-rame kita datang pengakuan dosa. Om, tante, yang kemarin om tante dikasih bagian itu, itulah ayam itu. Kami ambil malam-malam. Kurang aja. Siap nggak? Ini nakal tapi jujur juga ya. Jujur. Dan akhirnya dengan kejujuran Bapak Ibu tahu, satu waktu pergi pelayanan ke Jawa, itu ada binatang kayak kelinci, itu namanya apa ya? Marmut. Bapak Ibu tahu daging marmut? Oh paling enak. Tuhan, kami mau makan tapi nggak ada lauk. Minta izin dari yang punya rumah, Pak, daun singkong boleh dipetik? Oh boleh. Daun pepaya juga boleh. Ini enak nih bikin kan? Ya kita mulai masak. Waduh itu binatang kecil itu juga enak tuh, kayak tikus tuh. Saya waktu pertama lihat, saya pikir itu tikus kan, tapi kok gede. Mau bilang kelinci tapi kupingnya kecil. Tikus kok lucu amat nih. Boleh juga nih. Punya orang katanya. Itu piar. Aduh untung belum dipukul gitu ya. Besoknya bapak itu datang bawa coba 15 ekor. Om, masak ya buat makan. Waduh. Saya bilang tolong, yang suka gorok leher, goroklah. Nanti saya yang masak. Mulai bikin rica-rica. Waduh pada makan lahap. Dibagi juga yang punya. Besok bikin lagi ya? Jangan dong, cukup. Kita nggak ada bumbu, nggak apa-apa nanti kita beli. Makan enak. Bisa Bapak Ibu? Dengan kejujuran. Akhirnya kita makan enak, bukan cuma sekali, dikasih berkali-kali. Dan saya baru tahu, bukan cuma sampai di situ. Pulang pun suruh bawa untuk piara begitu piara di, waktu itu tinggal di Bintaro ya. Ternyata dia nggak bisa kena dingin, mati. Saya pikir ular, mati. Tapi itu Bapak Ibu, ini satu contoh. Yang kedua kan dikatakan, dia tidak pernah makan dari domba-domba jantan tersebut dari Laban, tapi dia makan punya dia. Nah, apa yang kita inginkan kita utara kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Kalau kita jujur dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan Tuhan, itu Allah akan memberikan hal itu kepada kita. Kejujuran itu mulai dari diri kita. Karena hidup ini adalah pilihan. Jujur atau tidak jujur ada pada kita, bukan ada pada orang lain atau apa kata orang. Kamu jangan. Kalau apa kata orang kita akan berusaha, kita akan hidup susah payah. Kita hidup bukan dengan diri kita sendiri, tapi kita berkamuflase, berakting sedemikian rupa. Karena kata orang. Dan cuma di depan orang. Tapi di belakang orang, aduh dia nggak tahu ya. Saya hidup begini aja udah susah, sekarang dia suruh saya acting lagi. Nah ada banyak orang yang suka berakting di antara kita. Tapi mari kita biarkanlah. Ya, kita nggak usah peduli. Mari kita urus diri kita, karena hidup ini adalah pilihan. Yang ketiga, dari bagian yang kedua itu, ia membebankan kerugian hilangnya domba karena binatang buas. Semua ini cocok persis ke dalam budaya zaman itu yang ditampilkan dalam kode hukum Hammurabi. Ya, ini Hammurabi kalau kita lihat di ayat 266. Di sana jelas. Jadi kalau ada yang hilang, Yakub tidak pernah diam, tapi dia ganti dengan punya dia yang terbaik. Yang terbaik dia kasih. Karena di sana begini, kalau kita urus hewan orang sama aja ya. Saya pernah di Sumatera ditawarin, kamu beli sapi dong.
nanti hasilnya bagi dua. Saya nggak tahu cara bagi dua tuh bagaimana Ibu Ros. Bagaimana Bu? Oh contohnya bukan Bu, tapi hewan nih. Hewan. Oh begitu. Berarti tetap induk punya saya dong. Nah, saya nggak ngerti. Ya saya jujur dengan diri saya. Maaf, saya nggak ngerti. Udah nantilah. Lalu kalau beranak satu, buat siapa dong? Sapi kan susah beranak dua. Kalau beranak satu, punya siapa non? Yang jaga dong. Kalau satu-satu. Oh kalau dia jujur. Kalau dia nggak jujur, akhirnya kalau emas saya sebesar ini hilang. Karena saya nggak ngerti. Oke beli. Ya itu kembali lagi ke pribadi. Tapi saya mau katakan, mari kita jujur dengan diri sendiri. Ini bisa merujuk kepada ketuhanan yang dihormati atau dikagumi oleh Ishak. Ishak ini ayah siapa? Ayah Yakub. Dia taat. Dan Yakub mulai belajar taat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, yang berikut itu mengenai, kalau kita belajar dari Yakub, mengenai keserakahan. Tentu engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Coba tuh. Yakub menyadari keserakahan Laban dan juga adanya kasih karunia Allah. Satu pihak Laban itu serakah menuduh Yakub yang bukan-bukan, tapi satu sisi Allah menghibur Yakub. Karena apa? Dia jujur. Jadi di sisi lain dituduhkan, tapi di sisi lain ada penghiburan. Maka itu Kejadian 31 ayat 42 dikatakan begini. Seandainya Allahku, Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak. Ishak itu siapa sih? Ibu Ros? Nah, dia udah katakan pertama Allah ayahku, Allah Abraham, Allah Ishak. Dia nggak berani katakan itu Allah dia. Karena apa? Dia tahu siapa dia. Tapi coba dengan kejujuran aja. Dengan kejujuran aja, dia sudah dibelain demikian. Ini luar biasa. Maka itu dikatakan, tidak menyertai aku, ya, Allah ayahku, Allah Abraham, Allah Ishak tidak menyertai aku, tentu engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Jadi seolah-olah begini, lu kerja 20 tahun, ya pergi aja. Semua hasil yang saya berikan, kembalikan. Tapi coba, orang jujur ingat ya, apapun orang tuduhkan kepada kita, apapun orang berikan, ya, orang mau jahatin kita, biarkan saja. Ingat, pembalasan hak Allah. Kalau kita jujur di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak jujur di hadapan Allah, ya, mari kita menyadarilah. Dan bertobatlah serta berbaliklah kepada Allah. Allah telah menyampaikan penghakiman, ya. Dari kebenaran firman Tuhan di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari dari Yakub. Yang pertama Bapak Ibu saya percepat ya. Kejujuran. Karakter Kristus yang pertama mengenai kejujuran. Ya. Kita belajar dari Yakub. Ada kekuatan. Waktu seseorang jujur di hadapan Allah, Bapak Ibu jangan takut. Kita nggak perlu takut. Tapi apa? Waktu kita jujur di hadapan Allah, pandemi COVID, kita takut nggak? Tapi saya katakan begini, Tuhan, kalau memang COVID mesti ke saya, berarti engkau mendisiplinkan hidup saya. Tapi kalau enggak, saya perlu menolong orang lain. Dan benar. Si April pun kena COVID, kami urus, tetangga bingung. RT semua bingung. Itu rahasianya apa? Sampai belajar rahasianya. Terus kamu kasih tahu apa rahasianya, non? Jangan takut. Waktu kita nggak takut, kasih kita berikan, ya.
Kasih itu menutup segala pelanggaran. Jangan takut. Jadi waktu orang berbuat apapun, mari kita tetap beri kasih. Waktu kita memberikan kasih kepada orang itu, dia nggak terima kasih itu kembali kepada kita. Tapi waktu kita memberikan kasih juga, orang itu tetap berbuat. Berarti kita taruh bara di atas kepalanya. Ini kejujuran. Jadi jangan takut. Kekuatan dari tindakan, ya. Ada kekuatan, karena gak perlu takut. Ada kekuatan dan tindakan memancing-mancing amarah. Bahwa Yakub, ya, mengalami melarikan diri, maling, membawa anak-anaknya. Tapi apa yang didapat? Tidak dapat. Karena apa? Ada kekuatan dari Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Waktu kita jujur, kita nggak perlu takut. Karena apa? Ada kekuatan dari Allah. Allah akan memberikan kekuatan bagi kita orang percaya. Dan apapun yang terjadi, Bapak Ibu, ada kisah di mana satu waktu ada negara tertentu menghajar habis bangsa Israel. Memang mereka nggak taat kepada Allah, tapi mereka umat pilihan. Waktu kita menjadi orang percaya, kita umat pilihan, cangkokan, itu yang dibilang cangkok, ya. Nah, kita nih Israel cangkokan. Jadi kita nggak perlu takut. Kita belajar dari mereka. Waktu mereka dibantai, itu dibunuh semua. Habis nggak? Bahkan di Timur Tengah tahun 70, itu mereka sudah tidak punya negara. Tapi kenapa bisa ada, masih ada? Jadi kalau Allah di pihak kita, siapapun lawan kita tidak akan bisa. Karena kita milik kepunyaan Allah. Dan tetap menjadi biji mata Allah. Mari kita lihat, ya. Kalau ada orang katakan, Israel begini. Yang pembuat Facebook siapa sih? Halo? Jangan pakai Facebook dong. Oh iya, Israel gini. Tapi pakai YouTube. Jangan dong ngetrend di YouTube. Siapa sih? WhatsApp. Siapa sih? Lalu kalau begitu, udah nggak usah pakai Google. Nggak bisa apa-apa kan? Tapi coba kita lihat. Semua itu dari sana. Dan sebenarnya apa yang kita pegang dari sana. Ini karena apa? Menjadi biji mata Allah. Yang kedua, kejujuran. Kita belajar dari Yakub bahwa dia jujur, Allah hadir. Kalau kita nggak jujur, Allah nggak hadir. Bapak Ibu, ada banyak teman. Saya mau katakan, ada satu teman dipakai Tuhan luar biasa. Tapi waktu dia tinggalkan Tuhan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mati pun di tempat sampah. Kasihan deh. Ini yang menjadikan. Karena apa? Ya, kalau memang you nggak mau, ya sudah. Ingat, firman Tuhan cuma katakan begini. Waktu kita menyangkal Allah di hadapan manusia, Allah juga akan menyangkal kita di hadapan Bapaknya. Kalau dia sudah sangkal kita di hadapan Bapa, terus apa yang ada pada kita? Nggak ada apa-apa. Kita nggak akan, percuma apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, hampa. Dan kita akan hidup sia-sia. Mati lebih dipermalukan. Meninggal pun lebih dipermalukan. Nah, oleh karena itu kehadiran Allah lewat kejujuran itu penting. Ibrani 13 ayat 8 katakan begini, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau Yakub bagaimana dia tahu bahwa kehadiran Allah bersama-sama dengan dia? Dia merasa dia sendiri. Tidak ada yang dapat membela dia. Dan dia ada di mana? Di bawah cengkraman Laban. Tapi coba lihat, Allah menghibur dia lewat apa? Hati nurani. Jadi Bapak Ibu, kalau hati nurani udah berbicara buat kita, tolong kasih makan itu orang yang kamu lihat itu. Kasih makan. Maka itu saya sama istri saya itu udah kompak-kompak. Kalau dia tergerak ada sesuatu, dia berikan, nggak perlu tanya saya. Karena apa? Udah saling connect. Sebab orang itu lebih butuh dari kita. Nah, waktu kita lakukan itu jangan takut.
itu berarti Allah bersama-sama dengan kita. Karena Allah itu kasih, dia berbicara banyak lewat hati nurani kita. Jadi jangan menentang hati nurani kita. Tapi kalau kita keraskan hati, ya sudahlah. Itu jadi pilihan buat kita. Karakter Kristus mengenai kejujuran. Belajar dari Yakub, poin yang ketiga, kejujuran. Sifat seorang hamba yang baik dan khususnya seorang gembala yang setia. Yakub sudah membuktikan diri sebagai orang seperti itu. Dia apa? Dia jujur. Pertama dari poin ketiga, ia sangat berhati-hati sehingga entah karena lalai atau teledor, domba-dombanya tidak pernah keguguran. Jadi Bapak Ibu, domba itu memang kalau kita lihat hewan-hewan ini, kenapa hewan-hewan ini tidak menghasilkan dengan baik? Itu karena perawatan kita kurang baik. Hati kita juga nggak baik, hewan juga akan rasakan itu. Ada kisah keluarga, dia punya seekor hewan. Sebelum ada hewan lain, rawat. Sini, datang. Makan. Keluar kota, kasih makan dong, makan. Begitu ada yang baru, mulai dicuekin. Hewan tahu nggak? Hewan tahu. Jadi kalau mau piara hewan, hati-hati. Sama seperti kita punya anak. Ada 10, jangan pilih kasih. Kalau udah mulai pilih kasih, hati-hati. Bisa Bapak Ibu? Ini penting. Kamu dengar deh. Mantap. Besok-besok jadi pengkhotbah dia. Saya pikir dia dengar lagu aja diam. Dia sudah mulai buka mulut mau berkhotbah. Ini luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi perhatikan ya. Kalau kita punya hati nurani dan kita lakukan sesuatu, bukan cuma orang di sekitar kita, hewan juga tahu. Coba Bapak Ibu piara ikan. Gak usah banyak deh. Piara tanaman. Ada nggak yang punya tanaman mati di rumah? Mama Erno masih ada nggak? Halo? Nggak, supaya saya kasih tahu rahasianya. Odrin punya tanaman nggak? Saya mulai ajar Odrin. Jadi kalau kami kemana-mana, dia harus menyiram tanaman. Bagus juga sih. Saya nggak tahu dia siram pakai jumawa, marah-marah atau dengan kasih. Tapi kalau kamu siram dengan kasih, kamu tahu siri itu bisa berbunga loh. Udah pernah lihat bunga siri belum? Jangan kayak kaget. Nanti kamu coba bilang gini, Tuhan, ini juga makhluk hidup. Lewat saya memberikan kasih sekalipun air, tapi mari Tuhan Engkau berkati. Nanti besok keluar kembang. Jangan pernah pikir nggak ada kembang. Sirih merah tuh susah-susah gampang. Itu di besi aja hidup tuh. Ada orang yang sudah coba tanam. Jadi apa? Dari kasih. Hati nurani. Hati kita berbicara karena Tuhan hadir di sana. Itu lewat kejujuran. Ada di sana. Yang kedua, ia sangat jujur dan tidak mengambil satu pun dari kambing domba yang bukan menjadi miliknya. Dia makan kalau dia pingin, punya dia yang dia sembelih. Tapi punya orang, punya Laban, dia tetap pelihara dan dia kasih serahkan. Yang ketiga dari poin yang ketiga ini, ia sangat rajin bekerja. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu bagaimana kita diberkati, kan ada pepatah Lasim katakan, ora et labor. Artinya ada yang tahu? Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Waktu kita sudah bekerja dan kita berdoa, kita lihat hasilnya. Jangan pernah takut. Tapi kalau kita udah bekerja, kita nggak berdoa, terus kita tuntut hasil, Tuhan bilang, kasihan deh lo ya teman. Aduh, kamu jujur nggak dengan diri sendiri? Kalau jujur dengan diri sendiri, halo, berkhotbahlah. Coba dia udah mau berkhotbah. Jadi, aku dimakan panas dari waktu siang dan dingin di waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Jadi dia nggak pernah tertidur, tapi dia menunjukkan bahwa dia menunjukkan dia apa adanya. Karena apa? Dia jujur. Dia katakan buat Laban, apa yang kurang? Nah, poin yang keempat dikatakan apa? Tetap setia sekalipun hamba atau
orang-orang yang membawai kita, ya di atas kita, tidak setia. Mau keras, mau apapun, kita tetap setia. Lakukan. Karena apa? Waktu kita tetap setia, maka kita akan peroleh hasil yang baik dari Tuhan. Orang boleh zolimin kita, orang boleh jelekin kita, tapi kita tetap. Karena apa? Mari kita berperkara dengan Tuhan. Nanti kita lihat, orang-orang itu akan ditegur satu-satu. Ini poin yang keempat. Dari poin yang keempat ada beberapa hal. Yang pertama, yang merasa dari hamba-hamba mereka sesuatu yang tidak adil. Nah, ini bahaya. Kalau kita punya hamba-hamba juga, kita punya orang di bawah kita, mari lakukan. Tapi saya lihat, si Keset ini luar biasa. Ada teman-teman di bawah dia. Jadi karena teman-teman di bawah dia itu kan belum dapat apa-apa. Tapi kadang-kadang dia traktir juga makan. Pak, Mak, izin ya, makan Blok M. Tapi begitu lihat kok cuma nggak sendirian. Ternyata sama siapa itu? Nah, saya pikir bagus juga nih. Jadi inilah kasih yang perlu kita impartasikan. Ini paling penting. Mulai dari diri kita. Dan ingat, yang merasakan bahwa mereka sudah tidak ada lagi keadilan, tapi mari kita berikan keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita menekan. Ingat, jujur, ya, tetap setia, sekalipun ada orang-orang tidak setia, itu yang paling penting. Allah kehendaki. Jujur dan tetap setia juga di dalam kejahatan tuan-tuan. Mereka lakukan apapun yang tidak adil, tapi waktu kita adil, luar biasa. Itu kan, coba. Dia langsung begini. Iya, ternyata Bapakku di sorga luar biasa. Itu dia, Dek. Penting tuh, Dek. Dan yang terakhir, kejujuran. Belajar dari Yakub, ada perlindungan dari Allah. Kenapa ada perlindungan dari Allah? Mari kita perhatikan. Pemeliharaan Allah untuk melindungi orang yang tidak bersalah, yang disakiti. Ayat 42 katakan begini. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentu engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tapi coba kita lihat. Dia tidak meninggalkan begitu saja. Karena apa? Ada perlindungan dari Allah bagi orang percaya. Oleh sebab itu, Yakub berbicara tentang Allah sebagai Allah ayahnya. Dia tahu siapa dia, dia merendahkan dirinya, dan dia betul-betul menghormati Allah sedemikian rupa. Ya, ia menyebutnya sebagai Allah Abraham, Allah yang diketahui, ya, oleh Ishak, bapaknya, bukan oleh dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Abraham sudah tidak ada dan sudah pergi ke dunia di mana Allah memberikan tempat yang layak bagi dia. Tetapi Ishak masih hidup dan menguduskan Tuhan di dalam hatinya sebagai mana dia nyatakan itu kepada anak-anaknya dan dia ajarkan. Yakub boleh menipu kakaknya, mengambil hak kesulungan. Tapi waktu dia mulai menyadari itu, dia mulai dari hal kecil. Bekerja dengan Laban. Tapi dia mulai menunjukkan sikap yang positif kepada Allah. Dengan setia dengan perkara kecil, perkara besar dia akan peroleh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Mari kita mulai jujur dengan diri kita sendiri. Waktu kita mau meraih berkat-berkat dari Allah, kita mesti jujur dulu dengan diri kita. Tuhan, inilah saya. Saya tidak mau melakukan hal yang bukan lagi menjadi apa yang tidak berkenan di hadapan matamu. Dan kedua, jujurlah dengan sesama. Katakan apa adanya. Jangan apa keinginan saya tentukan kepada mereka. Tapi jujur dengan apa yang ada pada saya. Karena Bapak Ibu, waktu kita nggak jujur Bapak Ibu, betul, mata seseorang bisa saja tidak mengetahui hal itu. Tapi orang lain tahu nggak? Kedua, bukan cuma orang lain tahu. Yang paling tahu antara kita hanya Allah. Dan bahaya kalau Allah mempermalukan kita seperti Allah mempermalukan Laban. Mana tuduhanmu? Mana? Yakub bisa tantang dia, dan Yakub katakan, mana? Buktikan.
Nggak ada. Malu nggak? Malu. Kalau Allah mempermalukan kita, siapapun nggak bisa membela kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kejujuran itu mulai dari diri kita, mulai dari keluarga, mulai dari istri, suami, anak-anak, dan lingkungan di mana kita berada. Waktu kita bisa melakukan itu menyenangkan hati Tuhan, jangan takut. Kemanapun kita pergi, Allah tetap menyertai kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kejujuran karakter Allah yang luar biasa yang ada pada Kristus, mari Tuhan ajarkan itu bagi kami, supaya kami dapat jujur dengan diri kami sendiri, jujur dengan sesama kami di dalam lingkungan keluarga kami, jujur dengan lingkungan di mana kami berada, jujur di mana tempat yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami boleh melihat bahwa Engkau tetap menyertai kami. Apa yang menjadi milik kepunyaanmu adalah milik kepunyaan kami juga sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, mari pimpin dan tuntun kami, jadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan kehendak kami Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saya kembalikan